tadi sudah dijelaskan oleh Bang Jamada Girsang bahwasanya ini bukan end of the game. Ya, bukan akhir dari segalanya. Ya, ini adalah eksepsi, putusan sela. Yang dimana saya pada saat itu, hari Kamis yang lalu, saya hadir di ruang sidang. Dari sidang keempat itu, sidang 1, 2, 3, 4, saya hadir di situ sebagai masyarakat yang memang kita harus juga mengawasi bagaimana proses sidang tersebut, walaupun sidang itu adalah sidang terbuka. Karena apa? Ternyata kita melihat setelah bersidang, ya, selesai, itu mereka menghampiri media mainstream dan media-media lainnya dan mengeluarkan lagi yang namanya propaganda yang dilakukan. Yang saya katakan banyak hoaxnya itu. Karena menyangkut juga di situ ada namanya dari materi perkara itu gitu loh. Sebagai contoh kita tahu, dia yang ketiga kemarin mengatakan bahwasanya Pak Jokowi tidak pernah hadir ataupun diundang oleh UGM, ya. Dia diundang, kata Dr. Tifa itu 2017 ke atas. Kenyataannya, teman-teman juga pasti tahu, waktu beliau wali kota pun dalam dinas natalis pun juga diundang. Walau ketika 2014 pun sebagai presiden juga diundang dalam dinas natalis dan juga sebagai penghargaan bahwasanya beliau itu adalah lulusan yang terbaik yang dihasilkan UGM menjadi tokoh publik, tokoh nasional sebagai Presiden Republik Indonesia. Nah, itu tidak diglorifikasikan oleh mereka. Dan mereka harus selalu mengglorifikasikan itu bahwasanya Pak Jokowi itu tidak pernah diundang. Dan ini yang menarik juga. Yang kedua, kemarin hari Kamis, ya, kita juga memantau itu. Setelah itu baru kita membuat kontra narasi juga. Dr. Tifa mengatakan, itu juga masuk lagi ke sisi dari pokok perkara, dari materinya, bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu ada ijazah sarjana muda. Ya, karena apa? Dia bilang karena meterannya warna hijau. Ini menarik buat saya. Padahal kita sudah bahas beberapa kali di media mainstream pun juga, ya, itu menjelaskan pengertian dari meterai itu. Karena begini, meterai merah yang dia katakan bahwa itu adalah ijazah sarjana, ya. Padahal kita ketahui ada 4 waktu untuk wisuda itu di UGM pada saat itu, yaitu di bulan Februari dan di bulan Mei. Itu ijazahnya bermeterai merah. Kemudian bulan Agustus ke November itu ijazahnya bermeterai hijau. Dan yang dia katakan meterainya warna merah itu 500, itu adalah kebohongan belaka yang dilakukan oleh Dr. Tifa itu. Dan kita merefer kepada CLS ketika dia sebagai saksi di situ dengan Pak Ugroseno juga, dan mengatakan meterainya itu harusnya 500 bukan 100. Nah, ini yang menarik karena saya mempunyai ijazah yang di bulan Februari, di bulan Mei itu yang dia katakan meterainya itu 100 rupiah bukan 500 rupiah. Saya ada data itu, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, apa yang dilakukan itu, ya, mereka ya karena mereka nggak ditahan, ya, jadi seenaknya lah untuk berbicara itu. Untuk apa saya bilang? Mengalihkan lagi narasi-narasi itu untuk mengattract publik mendukung pembenaran dia. Ini bermasalah untuk itu, ya. Nah, jadi telah dijelaskan oleh Bang Jamada Girsang, ya, bahwasanya ini yang kita minta ini memang semua bolanya itu ada di kejaksaan, ya, kepada JPU yang dalam 7 hari ini untuk menyempurnakan. Kemarin itu juga digoreng-goreng mereka, itu tidak boleh itu pasal 75 ayat 4. Hanya 206 ayat 4, ya. Padahal saya di dalam, saya mendengar itu dikatakan mau buat perlawanan atau perbaikan. Artinya 206 ayat 4 suatu perlawanan yaitu ke ke pengadilan tinggi, ya, pasti butuh waktu. Saya katakan itu pasti butuh waktu, bisa sebulan, saya kurang tahu, tapi jelas butuh waktu yang agak panjang. Tapi ketika dilakukan di pasal 75 ayat 4 itu hanya perbaikan pasal-pasal itu yang obskur libenya, ya, itu bisa dalam waktu 7 hari. Memang diamanatkan undang-undang itu dalam waktu 7 hari.
Kata Bang Jamil bilang 2 hari juga selesai. Ya. Bang Rifa juga mengatakan ya 2 hari, 3 hari juga bisa selesai karena masalahnya tidak sangat krusial untuk itu karena opsi libur aja kabur untuk pasal-pasal itu. Nah makanya kita meminta kepada jaksa penuntut umum ya mungkin Senin udah bisa dimasukkan atau Selasa dimasukkan gitu kan. Jadi perjalanan jadi akan dibuat dakwaan baru berarti ya nanti ya masuknya dakwaan baru. Nah kita menunggu dan mungkin saja kalau kita melihat ya ini apakah ini strategi dari jaksa ya nanti akan mengumpulkan dalam satu tempat gitu kan antara saudara terdakwa Dr. Tifa itu ya sekarang juga dengan tersangka yang masih mengajukan namanya Prapit itu ya yang saya yakin ya mungkin kalau dibilang kita yakin tadi bilangin kamu tuh bukan hakim gitu. Ya pendapat saya ya untuk yang ketiga ini akan ditolak pula. Dan saya meminta juga, kita meminta lah, masyarakat meminta kepada majelis hakim ya di PN Jakarta Selatan itu, ya sudahlah, tarik saja langsung masuk ke pokok perkara. Jangan lagi ya, saya katakanlah Roy Suryo itu kau jangan jadi pengecut lah untuk itu. Majukan saja langsung ke pokok perkara. Kalau kau mengharapkan mendapatkan namanya juga seperti yang didapat Dr. Tifa tentang putusan saya lah, langsung ke pokok perkara. Tarung sebenarnya untuk itu. Jangan mengulur-ulur waktu. Masyarakat itu capek, ya. Bukan masyarakat yang Anda klaim, tapi masyarakat keseluruhan 270 juta masyarakat Indonesia ini. Karena biar bagaimanapun yang kita lihat ini harus selesai dalam pengadilan yang nyata, yang memang ditunggu-tunggu oleh Pak Jokowi untuk membawa ijazah dia. Dan juga untuk menerangkan kepada publik, ini loh ijazah asli saya yang sudah dikatakan, ya sudah dikonfirmasi oleh Universitas Gadjah Mada. Ibu rektor sendiri ijazahnya itu asli. Tolong jangan di framing lagi, ya jangan dibuat ya kebingungan di masyarakat. Tarung saja langsung di sidang pokok perkara, yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Begitu Bang Jamada. Siap. Oke rekan Andi, tajam banget ya penyampaiannya. Ini objektif loh penyampaiannya. Jadi kita memang hari ini peran kita objektif ya dalam hal menyikapi, tidak subjektif semata-mata, tapi kita berbicara berdasarkan fakta yang sudah tersebar di masyarakat. Apa tugas kami? Tentu memberikan edukasi, meluruskan hal-hal yang mungkin salah pengertian di masyarakat. Tadi rekan Andi mengatakan secara tegas ya, Prapit seharusnya jujur aja. Prapit 3 apalagi objeknya ganti kerugian sama rehabilitasi. Ya kalau ibaratnya disidangkan kan malu banget kita. Ya menurut saya termasuk hakimnya malu gitu loh. Kenapa gitu loh? Ya harus berani juga hakim fact-finding dalam membuat keputusan karena hati nurani yang bicara dulu. Tidak hanya berdasarkan legisme atau undang-undang. Oh dia berhak menurut pasal pra peradilan dia berhak mengajukan itu gitu. Tidak semata-mata begitu. Harus juga berani, hati nurani mengatakan seperti itu, dan juga dia harus berani mengeluarkan suatu produk yang benar-benar bertentangan dengan aturan yang ada gitu loh. Saya kira itu. Nah sekarang ada Risman Hasyaulansyah ini pada sebelah kanan saya. Kalau pendapat beliau ini nanti dari Sabang sampai Merauke dia bisa bahas. Ya termasuk dia paham juga tentang pra peradilan ini karena sudah berapa tahun ini kan belajar hukum terus. Jadi ilmunya selain digital forensik juga tentang hukum acara hukum pidana gitu loh. Nah kita berikan kesempatan dimulai dari manapun, saya nggak berhak mengatakan mulai dari sini gitu. Silakan Pak Isman Hasyaulansyah Pak. Nah yang selama ini ya saya atau pihak Pak Jokowi ya, katakan bahwa sebenarnya baik Pak Roy Suryo maupun Bu Tifa itu tidak memiliki kepercayaan diri masuk ke sidang pokok perkara. Ini kan membuktikan ya. Bahkan bukan pihak kami sendiri sekarang, bahkan pihak Pak Kozinudin juga pun sudah melabel bahwa Pak Roy Suryo dan Bu Tifa adalah pengecut ya. Tindakannya itu pengecut karena apa? Mereka yang mengklaim bahwa mereka menanti-nantikan Pak Jokowi di sidang pengadilan. Bagaimana Pak Jokowi mau datang? Kan datangnya di sidang pembuktian. Gitu loh. Jadi ini mengkontradiktifkan
statement mereka, makanya mereka seperti circular logic ya kan. Awal nanti ketemu lagi ke awal. Akhirnya itu ketemu ke awal lagi gitu loh. Ya, mengkontradiksikan statement mereka sebelumnya. Nah, makanya ya pihak Pak Khazanudin sekarang mulai sadar. Ini penelitiannya serius atau kami sudah di-prank ini? Atau kami sudah ditipu ini? Jangan-jangan respon yang benar. Mungkin otaknya begitu setelah menonton Rakyat Bersuara kan. Bantahan yang dari ilmiah saya itu nggak ada bantahan sama sekali. Bahwa Rosuryo juga tidak menampilkan analisa error level analisisnya, Elanya sudah takut ya, baru membandingkan foto Pak Jokowi cocoknya malah lebih tinggi dengan Pak Dumakno juga nggak berani dan lainnya. Makanya mungkin mereka berpikir sudah ragu pihak Khazanudin, jangan-jangan ijazah Pak Jokowi asli nih. Nah udah sampai ke level ragu mereka gitu loh. Karena apa? Loh kok dalam argumentasi ilmiah dari Pak Rosuryo tadi malam kok cuma sebegitu di Rakyat Bersuara, katanya nantang-nantang Rismon datang, Rismon takut, Rismon pengecut, nggak berani jumpa di Rakyat Bersuara. Loh, begitu saya datang kok bantahannya cuma seperti itu. Artinya apa? Nggak usah mereka yang educated, mereka yang sarjana ke atas, ini yang mereka yang tidak educated pun sudah melihat bahwa Pak Rosuryo itu ya itu aja. Sedangkan argumentasi Bu Tifa ketika menang diterima eksepsinya juga balik lagi ke masalah materai lagi. Balik lagi ke masa materai itu. Sebagai seorang ilmuwan, mana ada sampel itu satu warna merah, berarti yang lain palsu. Harus dipegang juga lah minimum 10 nih. Benar, konsisten, warna merah semua. Materainya. Enggak begitu. Jangan-jangan saat itu ya, prediksi saya mungkin dikasih saja ambang batas minimum materai 100 minimum, tapi Anda bisa pakai 500 kah, 200 kah, 1000 kah, bisa. Makanya butuh sampel yang banyak. Katanya ahli statistik. Masa satu sampel langsung dituduh yang lain salah. Nah, ini makanya kembali lagi ke sini, sebenarnya mereka ini kan menantang-nantang bahwa ini nanti kami buktikan secara ilmiah ke sidang pokok perkara, kami punya bukti, kamu punya saksi segala macam. Tapi kenyataannya yang satu mengulur-ngulur waktu dengan pra-peradilan, yang satu eksepsinya diterima malah senang. Harusnya boleh nggak mengajukan eksepsi? Oh boleh Pak. Boleh kan, karena saking percaya dirinya pihak Bu Tifa harusnya nggak usah eksepsi. Karena kami yakin ini bukti tak terbantahkan nih. Kan begitu, tapi eksepsi dan mereka diterima eksepsinya dan senang. Harusnya sedih, nggak jadi dong ke sidang pembuktian pokok perkara. Gimana ini? Ya saya mau bertemu dengan Pak Jokowi, katanya 2000 pertanyaan. Kayak nggak pernah beracara aja, mana ada 2000 pertanyaan ya kan? Di situ aja sudah kebangetan ngomong kosongnya kan? Dan harusnya Bu Tifa, saya ingin head to head juga dengan Rismon, kan gitu. Sebagai saksi ataupun ahli kan begitu kan. Nah 4 juga saya tantang itu. Ayo Bu Tifa ketemu 4 mata dengan saya ya. Saya menantang Anda bahwa klaim Anda Bayesian statistik atau lebih tepatnya Bayesian machine learning yang Anda katakan 92% foto di ijazah Pak Jokowi dengan Pak Jokowi sekarang atau saat jadi presiden itu 92% tidak cocok. Anda mengklaim itu dengan ilmu Bayesian matematika, Bayesian machine learning, baik di CLS maupun kemarin diulang-ulang. Padahal itu penipuan publik, kebohongan publik. Bu Tifa sudah menginjak kepala 6 kita ini bentar lagi. Anda 58 tahun, saya hampir 50 tahun. Kita sebentar lagi emergency exit, ya check out dari dunia ini. Jangan lanjutkan lagi itu. Kalau Anda tidak setuju dengan statement saya bahwa statement itu penipuan publik, berani nggak 4 mata dengan saya? Itu iNews dan lain tampilkan di sini. Sediakan whiteboard, ya, papan tulis putih. Kita analisa matematikanya, fondasi matematikanya Bayesian machine learning, mulai dari statistik, ya, mulai dari ilmu random itu, ilmu acak. Nah itu kita analisa sampai programnya kita analisa. Benar nggak 92% foto di ijazah Pak Jokowi itu tidak cocok dengan Pak Jokowi? Janganlah diulangi mengaku salah padahal statement itu seperti ditanyakan oleh pihak UGM
sidang CLS Februari 2026 kemarin, ternyata hanya basisnya adalah basis chatbot. Ya kan, Bayesian itu berbasis populasi. Dari mana Anda dapatkan populasi untuk perbandingan foto-foto itu? Dari chatbot. Hanya meminta, saya perlu populasi 10.000 foto, bandingkan dengan 50.000 foto. Kan nggak begitu. Anak SD juga bisa melakukan hal yang sama. Anda tidak tahu technicalities-nya. Kalau apa di sini, ya, mumpung ada Ainus di sini, saya challenge 4 mata periode seri pertama itu saya dengan Bu Tifa, ya, terutama dengan statement Anda yang membohongi publik, ya. Saya berani minta maaf kalau saya salah. Saya sudah siapkan bahan materi saya, ya, matematika, program juga bahwa Bayesian matematika itu tidak bisa dipakai untuk membuktikan 92% tidak cocok. Nah, seri kedua saya dengan Pak Roy. Kita bedah matematikanya, ELA-nya, kita bedah gradient analisisnya, kita bedah yang lain-lain, dan harus siap kalau dinyatakan rakyat, voting rakyat, kalau berani datang, ya, 2 periode ini, karena kalau 1 lawan 2 nanti kan repot waktunya. 1 saya Bu Tifa dulu, berikutnya 1 dengan Pak Roy, kita buktikan matematika, ada whiteboard, nanti kita sediakan tempat, ilmiah, ya, dan ada voting oleh rakyat. Siapa yang lebih logis, siapa yang lebih matematis, siapa yang lebih algoritmis. Gitu loh. Setelah itu hentikan dan minta maaf. Banyak loh profesor matematika menertawakan Bu Tifa sekarang ini. Dia mencumit-cumit namanya Bayesian dari ilmu random science itu, random statistik atau statistika acak namanya. Apa di kedokteran belajar sampai selevel itu? Statistika acak, random statistics. Kan itu hanya ada di ilmu seperti engineering dan MIPA kan, nggak ada di kedokteran. Tapi Anda hanya menggunakan chatbot, klaim bahwa 92%. Itu sering diulangi di kanal-kanal konten mereka, termasuk Refli Harun, sehingga mereka percaya, 92% nggak cocok ternyata berdasarkan Bayesian, seolah-olah saintifik. Minum dulu sebentar. Nah, ya udah. Jadi di sini saya challenge 2 kali debat ilmiah terbuka. Ya, kalau bisa ada nanti ahli matematika silakan datang, kita sebarkan undangan. Tapi ingat, siapa yang kalah harus minta maaf. Kalau mau forum ilmiah. Gitu. Nah, itu forum ilmiah di mana dia tunggu-tunggu itu. Ya, mereka cuma bilang forum ilmiah gitu. Ya, nggak usah forum ilmiah, debat ilmiah aja kita terbuka dulu berdua, disaksikan banyak orang, ya, ada whiteboard, kita analisa matematikanya, terus realismenya bagaimana, menggunakan programming apa, itu baru fair. Janganlah mengklaim Bu Tifa dengan gaya, berdua ini kan jago kali komunikasi. Mereka 2 ini komunikator ulung. Orator ulung loh. Kalau saya ngomong aja berantakan saya. Ya wajar kalau debat kalah saya, karena kecepatan per kata itu, jumlah kata per menit itu mereka bisa 100 atau 200 kata per menit. Ya kan? Kita ngomong, kalah kita. Nah, di debat terbuka itu nanti ada moderatornya. Moderatornya harus tegas. Ya. Stop dulu, Anda dulu presentasikan, baru lanjut. Terus hasilnya mana? Jalankan program misalnya. Berani nggak? Kalau nggak berani, pantaslah pihak dari Bang Kozinuddin semakin meragukan, semakin mempertanyakan. Oh, selama ini kita ternyata ditipu peneliti abal-abal ya. Pantasan. Bang Kozinuddin coba lihat. Pantasan di Google Scholar juga nggak ada tulisan mereka. Nggak tercatat. Institusi mereka apa? Gali lagi, lebih dalam, Bang Kozinuddin dan tim. Ya, gali lebih dalam. Gitu loh. Jadi kalau kalian pun di prank, banyak masyarakat juga kena prank, kena tipu loh. Dengan penelitian-penelitian seperti ini, tidak bertanggung jawab. Apalagi, ya, begitu saya RJ, SP3, pengkhianat. Seolah-olah mereka sudah ready banget tuh masuk sidang pokok perkara kan? Kan begitu selamanya, SP3 respon, kami siap sampai sidang pembuktian perkara. Nggak seperti respon, pengkhianat itu. Setelah berjalannya waktu, ternyata mereka jauh lebih pengecut dari saya. Karena saya berani minta maaf, mengkoreksi kesalahan saya. Kalian nggak, tetap membohongi rakyat, tapi nggak mau masuk ke
sidang pokok perkara yang membuktikan keilmian kalian. Di situ sebenarnya kesempatan kalian menunjukkan bahwa membuktikan bahwa Rismond itu pengecut. Buktikan, gitu loh. Ayo, buktikan. Jadi kalau mereka tidak mau masuk sidang pokok perkara membuktikan penelitiannya, maka bukan hanya pihak Pak Jokowi yang ditipu, rakyat juga, dan juga pihak yang sebelumnya ada di sisi mereka, Bang Kozinuddin dan Bang Abraham Samad. Makanya sadar ya, sekarang udah mulai sadar mereka, waduh, kami ditipu nih, kami ditipu. Memang iya, cuma kan selama kali ini kan bebal, ya kan, tertutupi dengan kekaguman bagaimana orasi Rosuryo dan Bu Tifa ini sangat magis loh, magis. Bagi mereka yang sudah sempat percaya dengan Pak Rosuryo dan Bu Tifa ini, susah untuk keluar, susah untuk mendinai, menyangkal bahwa mereka sebenarnya groundless, baseless, ya, tanpa dasar. Statement-statement yang dikatakan mereka ilmiah itu sudah saya bilang politik, nggak ada sainsnya. Makanya kalau sains sudah berani dari awal, bahkan di Rakyat Bersuara 2 atau 3 malam yang lalu harusnya keluarkan semua itu kan, adu bukti ijazah, Nggak ada buktinya. adu bukti. Kita udah berpikir kemampuan telematika keluar semua ini kan gitu. Tahu nggak ada yang keluar ya? Ya balik lagi ke data lama. Ya, ya. Oke. Ya, jadi Ya. gitu ya, udah lama saya ngomong. Popok Respon tadi menyinggung ke arah itu ya. Mungkin masyarakat perlu tahu juga bahwa data awal katakanlah dari unggahan Dian Sandi, ada istilah yang disampaikan Respon ini perlu masyarakat tahu ya. Sebenarnya apa sih yang apa artinya yang diunggah Dian Sandi ini dengan pekerjaan mereka sekarang ini? Kalau nggak salah kemarin